Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Feni Nurpadila, Magister Pendidikan, sebagai pengampu mata kuliah pengembangan model dan strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Saya Nuryanto, mahasiswa Tradisi Bahasa Indonesia semester 5C, ingin menerangkan tentang pembelajaran kontekstual atau TCL, Contextual Teaching Learning. Kita langsung ke video saja. Model pembelajaran kontekstual atau CTL, Contextual Teaching Learning, yaitu pembelajaran merupakan atau kontekstual merupakan pembelajaran yang menekankan siswa untuk bisa aktif dalam belajar dan bisa untuk mengkonstruksikan informasi, pengetahuan, materi pembelajaran, dan sebagainya. Menurut Sanjaya, mengemukakan esensi dan proses pembelajaran CCL adalah ketika siswa tidak hanya pasif untuk mencatat, duduk, dan mendengarkan, namun juga belajar mengenai cara untuk mengakuisisi ilmu pengetahuan dengan cara aktif yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam prosesnya, siswa akan mencari materi dan memahami sendiri, lalu mengaktualisasikan dengan lingkungan hidup mereka. Selain itu, pembelajaran kontekstual juga untuk mengakomodasi guru, di mana bisa digunakan untuk mengkoneksikan setiap bahan ajar yang disampaikan dengan keadaan teraktual pada dunia siswa, sehingga hal tersebut bisa memotivasi siswa untuk menciptakan koneksi antar ilmu yang dipunyainya dengan implementasi di dunia nyata. Ciri-ciri pembelajaran kontekstual atau TCL tersendiri, yang pertama mungkin memfokuskan pada pemecahan masalah, lalu yang selanjutnya mengetahui dan sadar bahwa pembelajaran dan pengajaran harus ada sebagai konteks. Harus ada berbagai konteks. Lalu memadukan dan membimbing secara dalam belajar hingga menjadi pembelajaran yang mandiri. Menanamkan pengajaran sesuai konteks kehidupan siswa yang berbeda-beda, lalu memacu siswa untuk bisa belajar dengan sesamanya, memakai penilaian autentik tentunya. Langkah-langkah untuk sintaks pembelajaran kontekstual itu, yang pertama mungkin modeling. Di sini guru akan mengutarakan kompetensi dan tujuan, bimbingan dan motivasi. Tanamkan pola pikir bahwa para siswa akan lebih memahami pelajaran dengan belajar secara mandiri, menemukan ilmu secara mandiri, mengkonstruksikan gagasan secara mandiri tentunya. Lalu berikutnya yaitu inquiry, terdiri dari mengidentifikasi, analisis, observasi, hipotesis. Lalu aktivitas inquiry untuk berbagai teori dan konsep. Langkah yang ketiga ada questioning. Langkah ini mencakup mengarahkan eksplorasi, menuntun, evaluasi, inquiry, dan generalisasi. Tanamkan karakter ingin tahu pada pembelajar dengan bertanya. Lalu ada learning community. Cukup pada bagian ini adalah belajar kelompok atau grup. Siswa diminta untuk bekerja sama, melaksanakan berbagai aktivitas dan penelitian. Lalu selanjutnya ada konstruktivisme, terdiri dari membuat pengertian secara mandiri, tesis, sintesis, konstruksi teori, dan pemahaman. Lalu selanjutnya ada reflection. Pada bagian ini siswa diminta untuk mengulas dan merangkum materi pada sesi akhir pertemuan tentunya. Lalu yang terakhir ada authentic assessment. Ini merupakan proses akhir pembelajaran di mana siswa dinilai dan menilai secara objektif agar siswa bisa mewujudkan kompetensi yang telah disampaikan pada awal sesi tentunya. Lalu ada tujuannya. Yang pertama, dengan penerapan pembelajaran TCL ini, siswa bisa mendorong untuk mengetahui hakikat dari sebuah bahan pelajaran yang diterima, karena pelajaran yang diterima tidak jauh dari fakta yang ada di kehidupan mereka sendiri. Tujuan model TCL adalah siswa akan aktif dalam pembelajaran
Karena dalam prosesnya pembelajaran ini tidak hanya duduk pasif mengingat, mencatat, dan mendengar saja. Karena TCL mengharuskan guru untuk bisa menumbuhkan minat siswa dalam belajar. Lalu pendekatan pembelajaran TCL memiliki tujuan agar siswa bisa berpikir kritis dan mandiri, sehingga kedepannya mereka bisa memfilter atau menyaring dan memilih segala pengetahuan yang masuk. Tujuan model pembelajaran TCL sendiri adalah melibatkan siswa untuk bisa mengkoneksikan pembelajaran sekolah dengan konteks kehidupan nyata mereka. Siswa bisa lebih leluasa untuk menjelaskan segala data informasi yang rumit, dan siswa juga bisa memahami sebuah informasi dengan baik. Tentunya dari metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya membuat siswa itu bisa menemukan potensi terbaik mereka yang dimiliki. Dalam kerjasama antar grup, siswa bisa bertindak lebih aktif dan lebih efektif. Siswa juga memiliki daya berpikir untuk kreatif dan kritis dalam memperoleh informasi. Bisa bijaksana dalam memahami isu dan bisa memperoleh solusi atas masalah-masalah yang ada. Peserta didik bisa mengetahui manfaat tentang apa yang mereka pelajari. Siswa juga tidak tergantung dengan guru dalam memperoleh berbagai informasi, serta anak didik akan merasa nyaman dan senang dalam setiap pembelajaran. Tentunya juga metode ini memiliki kekurangan. Di antaranya guru akan kewalahan dalam memutuskan materi pelajaran mereka. Pembelajaran TCL menekankan pada kebutuhan setiap siswa, sedangkan kemampuan siswa dalam satu kelas itu tidaklah sama rata. Pembelajaran TCL ini juga lebih cenderung untuk mengembangkan soft skill siswa, sehingga siswa yang memiliki tingkat intelijensi tinggi itu tetap susah untuk menggunakan suatu hal atau introvert, maka akan kewalahan juga dalam pembelajaran ini. Ketika pembelajaran konteks diterapkan, maka kemampuan siswa akan terlihat jelas mana yang memiliki kemampuan dan mana yang tidak atau kurang kemampuannya, sehingga akan timbul kesenjangan di antara mereka. Interpretasi siswa akan berbeda-beda setiap pembelajaran yang dia sediakan. Pada kenyataannya tidak semua siswa bisa beradaptasi dan pada kenyataannya tidak semua siswa bisa beradaptasi dan menemukan potensi yang ada pada diri mereka sendiri. Pembelajaran kontekstual ini sangat tidak irit waktu, tentunya karena siswa dituntut untuk produktif dalam mencari fakta-fakta dan ilmu pengetahuan sendiri. Peran guru akan semakin kurang dan dalam proses pembelajaran TCL ini. Jadi simpulannya, dalam pelaksanaan pembelajaran kontekstual ini, siswa akan belajar secara aktif dan guru akan berposisi sebagai mediator dan pembimbing. Impact yang paling terasa pada implementasi pembelajaran kontekstual adalah siswa pada masa yang akan datang bisa berubah menjadi pribadi yang fleksibel, terutama saat menyelesaikan berbagai masalah. Dengan penerapan model ini, permasalahan yang ada bisa mudah untuk diidentifikasi, sehingga siswa bisa menyelesaikan masalah sesuai konteks zaman, terutama untuk mengatasi berita palsu atau hoax yang sering terjadi pada saat ini. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.